Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita memasuki wilayah Sidoarjo. Blusukan kali ini kita akan mendatangi ke rumah ataupun ke kampung halaman penyanyi dangdut yang cukup terkenal di Indonesia, yang lokasinya di kawasan Semburan Lumpur Lapindo. Untuk menuju ke kampung halaman penyanyi dangdut yang terkenal terutama di wilayah Jawa Timur dan Indonesia ini cukuplah mudah. Kita harus melewati jalan poros provinsi antara daerah Sidoarjo Pasuruan atau dari Pasuruan menuju Surabaya. Akses menuju kampung halaman penyanyi dangdut yang terkenal itu cukuplah mudah, bisa melalui jalan tol, bandara maupun jalur kereta api. Bahkan dena lokasi kampung penyanyi ini pun sudah tertulis di dalam peta. Bahkan kalau kalian mencari di Google Map, bisa kalian temukan di searching Google Map. Hiruk pikuk kerasnya kehidupan jalanan ini ternyata berkaitan dengan penyanyi dangdut yang terkenal ini, karena beliau sudah meniti karir di jalanan alias menjadi pengamen jalanan. Suka duka, asam garam, debunya jalanan sudah dijalani dan dinikmati oleh penyanyi kondang yang ayu, kinclong, moblong-moblong dari jalanan hingga menjadi penyanyi internasional. Dari lampu merah ke lampu merah yang lain, dari bis ke yang bis lain, dari warung ke warung yang lain, bahkan dari panggung ke panggung yang lain, ini sudah dijalani untuk meniti karir penyanyi dangdut yang cantik, kinclong, moblong-moblong. Kehidupan ekonomi yang kurang beruntung menjadikan dirinya menjadi salah satu tulang punggung keluarga, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup maka ia terpaksa di jalanan. Beliau sudah mengamen sejak SD, sampai pernah suatu kejadian beliau tertangkap Satpol PP. Namun siapa sangka dan tidak disangka-sangka, bermula dari pengamen jalanan sekarang menjadi penyanyi yang menjadi sorotan dunia, terutama kemarin saat ada event internasional. Bahkan di video-video sebelah ternyata Via Valen ini sudah pernah mengikuti ajang pencarian bakat, yaitu audisi Indonesia Idol. Namun sayangnya beliau tidak sampai di akhir acara. Namun siapa sangka Tuhan berkehendak lain, memberikan rezeki yang lain dengan pelantun lagu Sayang yang biasanya dinyanyikan oleh grup band NDX, serta meraih bintang, membuat dirinya menjadi penyanyi yang cukup terkenal. Mungkin penonton bisa menambahi lagu-lagu apa saja yang dilantunkan oleh Via Valen sehingga saat itu hit dan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Silakan tulis komentar kalian di bawah video ini.
Meski Via Valen gagal mengikuti acara Indonesia Idol yang sangat populer kala itu, namun pasti kalian masih ingat theme song Asian Games 2018. Pastinya ingatan kalian karena lagu ini yang paling populer ya, maksudnya berlangsung saat hajatan pesta olahraga negara-negara Asia. Ya, betul sekali, lagu yang berjudul Meraih Bintang yang dinyanyikan Via Valen menjadi top streaming serta top request radio-radio tanah air sepanjang gelaran Asia Games berlangsung. Bahkan lagu Meraih Bintang yang dinyanyikan Via Valen ini dinobatkan sebagai most streaming single by Indonesia female artist dengan meraih peringkat keempat dari platform distribusi digital Langit Musik. Lagu yang diciptakan Pai Purman dan Rustam Rastamanis ini telah didengar lebih dari 724.000 kali sejak rilis Agustus 2021. Meraih Bintang inilah yang membuat popularitas Via Valen semakin melejit sehingga menjadi penyanyi yang naik daun saat itu. Bahkan lagu Meraih Bintang ini sudah diterjemahkan dan dinyanyikan lagi di setiap negara-negara lain, dan sama halnya nasibnya juga sama-sama meletus. Ini menjadi sebuah bukti bahwa kuasa Tuhan memang nyata. Seorang yang berasal dari pengamen menjadi penyanyi yang go internasional yang disorot oleh seluruh penjuru dunia. Untuk meraih kesuksesan yang seperti dialami oleh Via Valen yang memiliki nama asli Maulidia Octavia ini cukuplah susah dan cukuplah lama, jadi perlu kesabaran ekstra. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua yang terutama tidak memiliki warisan orang tua. Jadi untuk berusaha mencapai atau menggapai cita-cita yang kita harapkan dan kita inginkan itu butuh proses yang cukup lama, butuh perjuangan serta pengorbanan. Kerja keras dan konsistenitas ini menjadi modal bagi kita para pejuang dan kita yang berusaha menggapai cita-cita. Jatuh bangun sudah menjadi hal biasa, maka kita tidak boleh putus asa. Maka dari itu tetaplah semangat untuk bekerja. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita petik dan kita dapatkan dari para orang-orang yang sukses dalam bidang karirnya. Namun jangan lihat hasilnya, namun lihatlah betapa kerasnya saat menjalani proses usaha tersebut. Padahal Tuhan sudah mengatakan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tinggal kita-kitanya saja yang mau bekerja ataukah tidak, yang mau berdoa apakah tidak. Yang jelas nasib ada di tangan kalian sendiri. Jadi jangan salahkan takdir, jangan salahkan keadaan. Oke, selanjutnya kita kembali ke topik pembicaraan video ini yang membahas suasana
kampung artis terkenal yaitu Via Valen yang ada di area sini. Tak hanya menelan pahitnya kehidupan menjadi pengamen jalanan, namun Mbak Via Valen yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong ini di rumahnya atau di kampung halamannya juga pernah mengalami musibah, yaitu semburan lumpur lapindo pada tahun 2006. Jadi Mbak Via Valen ini juga menjadi salah satu korban dari semburan lumpur panas yang ada di area Porong. Kurang lebih berjarak 3 km dari kita saat ini, kita sudah memasuki area kampung halaman dari Mbak Via Valen, penyanyi dangdut yang cukup terkenal. Kampung halaman dari Mbak Via Valen ini terletak di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dan letak rumah lokasi Mbak Via Valen ini berdekatan, bahkan mepet dengan semburan lumpur lapindo. Terbayang sudah betapa khawatirnya dan kepanikan dari keluarga Mbak Valen itu sendiri saat terjadinya semburan lumpur lapindo yang meluber di area kampung mereka. Mungkin bisa saja rumah dari Mbak Via Valen ini terkena relokasi dan evakuasi diri saat terjadinya musibah tersebut. Untung saja kami mendapatkan informasi bahwa keluarga Mbak Via Valen masih bertahan di rumahnya. Bahkan rumah Mbak Via Valen ini digadang-gadang rumah paling mewah di area kampung mereka. Melihat rumah-rumah penduduk di kampung ini yang kebanyakan masih banyak yang sederhana, ditambah lagi mengingat saudara dari Mbak Via Valen yang kurang lebih 5 bersaudara, mungkin kita membayangkan zaman dahulu kehidupan Mbak Via Valen sangatlah sederhana. Apalagi Mbak Via Valen itu merupakan anak bungsu dari bapak ibunya, jadi mungkin Mbak Via Valen juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Maka tak heran semenjak kecil dia sudah berkecimpung dalam mengamen atau menambah rezeki bagi keluarga mereka. Coba perhatikan pandangan kalian di depan sana, tampak rumah yang sangat mewah. Yang dulunya sederhana sekarang bak istana seorang putri, dan rumah tersebut merupakan rumah dari Mbak Via Valen yang mewah, mepet sawah serta mepet tanggul semburan lumpur lapindo. Daripada kalian penasaran, kami pun juga penasaran, makanya kami akan mempercepat menuju halaman rumah dari Mbak Via Valen, penyanyi dangdut yang terkenal di Indonesia hingga mancanegara. Sekaligus kita buktikan benar atau tidaknya bahwa rumah Mbak Via Valen ini betulkah mepet dengan tanggul semburan lumpur lapindo. Mari kita buktikan sama-sama. Dan tampak di depan sana merupakan tanggul atau tangkis sumber lumpur lapindo. Sebelum kita bertamu di rumah Mbak Via Valen, kita sempatkan dulu untuk melihat situasi dan kondisi keadaan semburan lumpur lapindo di tahun 2025 ini.
Tampaknya air dari sumber semburan lumpur Lapindo ini masih ada dan dimanfaatkan masyarakat untuk mencuci terpal yang ada di halaman rumah mereka. Selanjutnya kita akan mencoba menaiki tanggul dari semburan lumpur Lapindo ini yang tingginya kurang lebih 10 hingga 15 meter dari permukaan tanah, dan di sini tampak ada 2 lapisan penangkal atau pembendung dari semburan lumpur Lapindo. Nah, untuk melihat suasana kampung halaman Mbak Via Valen melalui pantauan dari atas, kita mencoba menaiki tanggul yang paling tinggi ini yang konon katanya bisa melihat seluruh kampung halaman dari Mbak Via Valen. Ternyata inilah penampakan dari semburan lumpur Lapindo yang kelihatan seperti danau, bahkan mungkin bisa jadi lautan. Bahkan di ujung sana tampak sebuah gunung penanggungan yang cukup tinggi. Bahkan kepulan asap putih dari pusat semburan Lapindo pun masih terlihat, dan suasana di sini benar-benar mirip lautan karena air di sini pun terasa asin dan sedikit payau. Konon terjadinya semburan lumpur panas Lapindo ini dulunya akibat dari kutukan dari seorang wanita yang dulu pernah bekerja menjadi seorang buruh pabrik jam yang bernama Marsina, orang asal Nganjuk, Jawa Timur. Namun ada pula yang berspekulasi, berasumsi, berargumentasi, dan berpendapat tentang terjadinya semburan Lapindo ini berbagai macam. Namun banyak pula yang mengatakan bahwa ini juga terjadi akibat rekahan dari gunung berapi purba. Ternyata benar ketinggian tangkis atau tanggul Lapindo ini kurang lebih 10 hingga 15 meter. Apabila tanggul ini jebol, maka bim salah bim, semua kampung ini pasti akan tenggelam. Mengingat permukaan air yang tampak di sebelah kiri ini lebih tinggi dari atap-atap rumah penduduk kampung, dan sulit terbayangkan ya, apabila memang betul-betul ini jebol, maka benar-benar musibah terjadi. Semoga ke depan tidak ada lagi musibah yang seperti ini akibat ulah manusia. Setelah kita melihat semburan lumpur Lapindo di tahun ini, saatnya kita turun dan melihat suasana kampung yang ada di kampung halaman Mbak Via Valen yang tepat di belakang kita ini, dan mari kita tanya-tanya. Apa jenenge ero nul kampung halaman Via Valen. Jidek ta akhir sampean? Lumayan atuh. Langit kan Ketapang. Nambang. Ketapang. Oh, Ketapang. Gak pernah ke sana? Gak pernah. Makanya ini ke sana. Ketapang ini toko kene Rena. Ini ke sana. Lewat sini loh. Nanti kan sini lurus. Nanti notek itu kanan. Apa lurus sampai muter balik itu. Nanti ada di sebelah sana itu ada jalan. Jajulokan. Nah, itu tahu sampean. Tapi kampungnya apa tadi? Ketapang. Ketapangnya itu yang kanan. Ketapang. Polok nanti sampean lewat Polok Gunting sih, terus baru ke Ketapang. Berarti bukan kali tengah ya? Ketapang. Kok iya kali tengah? Kok Ketapang? Iya kali tengah, kok Ketapang sih, keliru. Video kabeh malu kan. Enggak ya. Desa Kali Tengah itu sebentar dulu. Kampung Kali Tengah itu sini Mbak ya? Kampung Kali Tengah.
Iya. Kecamatan Tanggulangin, betul ya Mbak? Oh, katanya di sini merupakan kampungnya Mbak Via Valen, itu betul? Betul ya? Oh iya iya. Sebelah mana Mbak itu dalamnya? Tikungan itu ya Mbak ya? Oh oke oke oke. Terima kasih ya Mbak ya. Oh. Tikungan itu ya Mbak? Oke oke. Setelah kita bertanya-tanya dan memastikan lokasi titik koordinat dari rumah Mbak Via Valen, kita mencoba bertanya-tanya sama tetangga beliau, dan tampak ini merupakan tetangga depan rumah Mbak Via Valen yang sedang melakukan aktivitas yang unik. Sebelum kita melihat rumah Mbak Via Valen, kita coba melihat aktivitas yang dilakukan masing-masing yang ganteng ini. Mungkin barangkali bisa menjadi motivasi hidup bagi para penonton video ini. Ternyata Mas ganteng ini merajut kain perca atau kain sisa jahitan-jahitan untuk disulam ataupun ditenun menjadi alas kaki atau keset. Seperti kisah Mbak Via Valen yang sudah kami sebut di awal video ini, ternyata membuat keset yang jadi itu pun juga butuh proses yang lama serta kejelian dan kerumitan, bahkan ketelatenan sangat perlu. Maka kalian jangan buru-buru meminta sesuatu hal yang instan, karena hal yang instan itu merupakan sulapan. Selanjutnya kita melihat rumah mewah Mbak Via Valen yang ada di kampung halaman Mbak Via Valen ini, dan tampak pintu gerbangnya tertutup rapat serta bertembok pagar cukup tinggi, dan rumah Mbak Via Valen ini bertingkat 2. Ini merupakan sebuah hasil dari proses Mbak Via Valen selama bertahun-tahun menjalani hidup dari jalanan, dari panggung ke panggung, hingga dari konser ke konser, bahkan undangan dari penjuru seluruh dunia. Namun sayangnya saat kami datang ke sini, kami tak bertemu dengan keluarga dari Mbak Via Valen. Mungkin lain waktu bisa bertemu dan bertanya-tanya sekaligus bersilaturahmi. Nah, itulah sepenggal cerita kisah tentang kehidupan Mbak Via Valen serta kampung halaman yang ada di daerah Tanggulangin, Sidoarjo ini. Semoga saja Mbak Via Valen diberi kelancaran rezekinya dan keluarganya diberi kesehatan, serta rezeki pula bagi kami serta penonton video ini. Selanjutnya kami akan ngopi. Iya Mbak. Produk apa Mbak? Produk apa Mbak? Coba. Sudah bagiannya lo Mas. Sudah bagiannya. Enggak. Apa? Produk apa itu Mbak? Kopi sama parfum Mbak Siko. Parfum sama kopi sama parfum. kopi itu apa? Kopi apa? Aman buat lambung, kopi capek-capek sama bentuk stamina. Ini 1 sampai 10 gelas, kalau itu 1 sendoknya aja. Gitu. Mas, direkam di toko lo ya. Oh iya pastilah. Untuk harganya berapa ini Mbak? Ini satu net 35, kalau ambil 2 tak kasih, kalau 2 tak kasih 60.000. Kalau sepaket sama ini 50.000. Ini buat aroma ruangan sama aroma masuk juga bisa. Oh ya. Terus yang bungkusan kuning ini apa?
buat badan. Berapa mbak itu mbak? Ini satunya 80, boleh kurang nggak apa-apa, pokoknya ada bawain 60. Oh iya ya. Ya, beli gas, parfumnya gas. Ini masih wes nge-video awas aja. Dijual secara online apa enggak? Enggak ada ya, cuma cash. Oh, cash, kirain dijual secara online. Kudu ketemu orangnya lah. Oh gitu. Iya ya mbak. Ini satu produk ya mbak ya, satu perusahaan mbak. Ya, satu di rumah, homemade. Oh homemade, home industry ya. Ayo mas, bukan ini kok. Oh, sepaket ini lo wes sama 50. Apa dua ini kopi ini, kali mau dua ini kopi ini wes 60.000 gak apa-apa, satu enak. Lek beli satu kan 35, lek Iya. beli dua 60. Kopinya saja ya mbak ya, karena kami penyuka kopi. Dua ya mbak ya. Oke. Bentar. Nah. Orang mana sampean mas? Oh dekat mbak, dekat tanggo sampean. Sampean pundi ya? Aku Sidoarjo. Sidoarjo pundi? Sidoarjo. Jenenge sapa sampean? Hah? Jenenge sapa? Nanda. Oh, Mbak Nanda. Ini ojol. Oke. Ini di YouTube kan? Iya. Tapi Via Valennya pernah denger lagunya ya mbak ya? Jarang. Oh. Itu mas masuk ke situ. Maksudnya ini kan Mbak? Ya itu. Masuk sepeda motor ke sana itu. Oke. Ikut tol lah. Enggak tol. Mas ngombe mas. Kopi tak? Saya tak isi. Ah, Cina. Hah? Ini rata-rata. Oh gitu ya. Ya kalau sini Mbak. Mobil ini enggak apa-apa ya Mbak. Maksudnya Mbak, anu ya Mbak, dari Tionghoa Mbak ya? Oh bukan. Oh saya kira tadi. Dari Kalimantan. Oh Kalimantan. Oh Dayak mas. Iya. Oh mbaknya Dayak? Iya ada ya. Dari suku kita Dayak ya Mbak ya? Iya. Oh jadi Udah 6 tahun.
mari nenggone Inul kate nang Via Valen. Juarjo Tanggulangin. Di depan Hotel Gamari itu ada cabangnya 10, di sini 5. Di sana 5 sampai Beji. Oh jadi maaf ya, berarti jenengan tuh katakanlah pengkoordinir para janda. Ya. Oh ya. Kasihan janda-janda, jangan jolimi janda-janda. Iya. Muliakanlah janda karena janda itu ada pintu surga yang kebuka. Iya. Oh jadi Mbak ini adalah ketuanya solidaritas Iya. para janda ya Iya. Mbak ya. Oke oke. Itu nanti di bawah Gapura Pasuruan itu ada cabangnya 1 Mas, seberangnya Gapura itu nanti diwawancarain Apa? jandanya yang Janda. jaga ya. Tapi kalau sampean bukan janda toh? Eman Mas, golongannya teyengan nanti kalau janda. Apa Mbak? Apa Mbak? Tak ada siaran ulang deh. Biar menarik Mbak, biar Iya. menarik. Tadi kan kalau jadi janda eman, yang eman apanya itu Mbak? Golongannya Mas nanti teyengan. Oh tayangan gitu ya Mbak ya. Oh Itu iya. janda juga Mas, coba tanya. Yang mana? Oh yang ini termasuk yang